Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Henry Channel AE yang akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Ini kelanjutan dari perbandingan senilai video yang sebelumnya. Pengertian perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran di mana jika salah satu variabelnya bertambah maka variabel lainnya berkurang atau sebaliknya. Nah, ini sekilas gambarannya. Ada komponen A1 dan komponen A2 ya, komponen A1 banding A2 itu sama dengan kebalikan dari B1 banding B2, jadi menjadi B2 banding B1. Jadi atas per bawah itu sama dengan bawah per atas. Selanjutnya contoh permasalahan yang terkait perbandingan berbalik nilai, yaitu misalnya hubungan antara kecepatan laju kendaraan dengan waktu tempuhnya. Jadi semakin kencang kendaraan itu melaju, akan butuh waktu yang semakin sedikit dan sebaliknya. Contoh permasalahan yang kedua yaitu hubungan antara jumlah pekerja dalam sebuah proyek dengan lama waktu menyelesaikan proyek tersebut. Jadi kalau suatu proyek dikerjakan dengan jumlah pekerja yang lebih banyak, tentunya waktunya akan semakin sedikit. Lalu yang ketiga, hubungan antara harga satuan barang dengan jumlah barang yang diperolehnya. Jadi kalau kita punya uang, sejumlah uang, kita belikan barang, kalau barang itu harganya semakin mahal maka uang itu akan mendapat barang yang sedikit. Tapi kalau harga barangnya yang kita beli murah, maka sejumlah uang itu akan mendapatkan barang yang lebih banyak. Kemudian contoh soal 1 yaitu untuk menempuh jarak dari rumah ke sekolah dengan mengendarai sepeda yang kecepatannya 15 km per jam butuh waktu 20 menit. Berapa menitkah jika jarak yang sama ditempuh dengan mobil yang kecepatannya 60 km per jam? Caranya yaitu perbandingan antara kecepatan sepeda dengan kecepatan mobil itu akan sama dengan waktu tempuh mobil dengan waktu tempuh sepeda. Kecepatan sepeda tadi 15, mobil 60, itu akan senilai dengan waktu mobil itu ditanya yaitu T per 20. Untuk lebih mudahnya kita samakan saja penyebutnya, dari 60 kita jadikan 30, itu artinya kita membagi 3. Maka pembilang juga kita bagi 3 nanti, hasilnya 15. Karena penyebut sudah sama, maka nilai T itu senilai dengan pembilang sebelah kiri. Jadi jawabnya adalah 5 menit. Jadi waktu yang digunakan untuk menempuh kendaraan dengan mobil yaitu 5 menit. Lalu contoh yang kedua, sebuah proyek dapat diselesaikan oleh 25 pekerja selama 60 hari. Nah, jika proyek tersebut dikerjakan dengan pekerja yang jumlahnya lebih banyak, artinya ditambah 5 orang, tentunya kan lama waktunya akan susut. Berapa hari kita cari caranya. Sama dengan yang tadi, jumlah pekerja mula-mula dibanding pekerja setelah bertambah, itu akan sama dengan lama waktu setelah pekerjanya ditambah dengan lama waktu mula-mula. Jadi 25 per 30 itu akan sama dengan T per 60. Jika 30-nya ini kita jadikan 60, berarti kita harus mengali 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2. Maka akan didapat T sama dengan 50 hari. Nah, jadi waktunya yang diperlukan susut menjadi 50 hari. Berikut contoh yang ketiga, yaitu jika uang saku seorang murid dibelikan jajanan di kantin yang harganya 2.000, maka dia akan memperoleh 5 buah. Nah, berapa buah kalau harga yang diinginkan 2.500? Caranya ini 2.000 per 2.500 yaitu J per 5. 2.500 kita bagi 5, hasilnya 500. Berarti 2.500 kita bagi 500 menjadi 5. Sedangkan 2000 kalau dibagi 500 itu akan mendapatkan 4. Jadi jajanan yang diperoleh dengan uang yang sama itu hanya mendapatkan 4 kalau harga yang diinginkan lebih mahal.
Nah, terus ini ada beberapa soal latihan untuk pendalaman materi. Silahkan bisa di screenshot atau di snipe tool. Nanti untuk latihan sendiri mudah-mudahan dengan banyak berlatih akan lebih memahami, karena memang dalam matematika itu tidak dituntut untuk menghafal tapi banyak berlatih supaya lebih terampil mengerjakan model-model soal. Ada 3 nomor soal yang ditawarkan di sini. Silahkan, ini soal yang ketiga. Nanti dicoba sendiri. Kalau ada kesulitan bisa tanya di kolom komentar, atau mungkin menginginkan soal yang lebih hot, silahkan nanti bisa menuliskan komennya di bawah video ini. Saya kira untuk pertemuan kali ini tentang perbandingan bernilai saya cukupi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di video belajar mendatang. Insya Allah nanti akan membahas tuntas soal latihan untuk penilaian harian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.